3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya sendiri Alwanda, Saya Nazra, saya Sucita, Saya Alia. saya Rizal Masrudin. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu peran nakes khususnya bidan dalam penanganan bencana atau krisis. Saya Alwanda ingin memaparkan materi kami, yaitu peran tenaga kesehatan saat bencana. Siklus bencana terdiri dari pra-bencana, bencana, dan pasca bencana. Kegiatan petugas kesehatan dalam menghadapi bencana dilakukan di semua siklus tersebut, berupa pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tangkap darurat, dan pemulihan. Tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang sangat dibutuhkan saat bencana. Yang pertama yaitu pra-bencana, pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Bagian A yaitu menyusun peta rawan bencana. Kemudian bagian B menyusun standar ketenagaan, sarana, dan pembiayaan. Bagian C penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan situasi wilayah setempat atau kerawanan terhadap bencana. Bagian D pemberdayaan tenaga kesehatan di sarana kesehatan khususnya di puskesmas dan rumah sakit, terutama di daerah rawan bencana. Bagian E pembentukan tim reaksi cepat. Bagian F pelatihan dan gladi. Kemudian bagi nomor 2 yaitu pada saat bencana tangkap darurat. Bagian A yaitu mobilisasi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Kemudian bagian B pengorganisasian SDM kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kemudian bagian C yaitu koordinasi pengiriman tenaga sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Dalam mengatasi bencana dibentuk tim penanggulangan krisis yang dikoordinatori oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota setempat. Tim tersebut meliputi 1 tim reaksi cepat, tim yang diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0 sampai 24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Terdiri dari A. Pelayanan medik. Yang pertama, dokter umum berjumlah 1 orang. Yang kedua, dokter spesialis beda 1 orang. Yang ketiga, dokter spesialis anestesi 1 orang. Yang keempat, perawat mahir. Yang kelima, perawat beda gadar berjumlah 2 orang. Yang keenam, tenaga disaster victims. Selanjutnya ada tim penanggulangan cepat bencana, yaitu dokter, bidan, perawat, dan sopir ambulans. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tim penilaian cepat atau tim Rapid Health Assessment. Tim yang bisa diberangkatkan bersama dengan tim reaksi cepat atau menyusul dalam waktu kurang 24 jam, terdiri dari dokter umum 1 orang, epidemiologi 1 orang, sanitarian 1 orang. Kemudian ada tim bantuan kesehatan, tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah tim reaksi cepat dan tim RHA kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan yang terdiri dari dokter umum, apoteker, dan asisten apoteker serta perawat. Bencana dan kasus yang ada seperti gempa bumi, banjir bandang atau tanah longsor, meletus, tsunami, ledakan bom atau kecelakaan industri, kerusuhan massal, kecelakaan transportasi, serta kebakaran hutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alwia. Baik, terima kasih. Untuk jumlah penduduk atau pengungsi 5.000 orang dibutuhkan. Bagi pelayanan kesehatan 24 jam dibutuhkan dokter 2 orang, perawat 6 orang, bidan 2, sanitarian 1 orang, gizi 1 orang, asisten apoteker 2 orang, dan administrasi 1 orang. Bagi pelayanan kesehatan 8 jam dibutuhkan dokter 1 orang, perawat 2 orang, bidan 1 orang, sanitarian 1 orang, dan gizi 1 orang. Peran tenaga kesehatan khususnya
khususnya kesehatan masyarakat sangatlah penting dalam penanggulangan bencana. Tenaga kesehatan masyarakat berfungsi untuk mencegah pertambahan atau menurunkan tingkat kematian dan jatuhnya korban akibat penyakit saat bencana. Dalam kesehatan masyarakat itu sendiri terbagi menjadi beberapa konsentrasi atau permintaan sesuai profesi yang memiliki fungsi bantuan yang penting secara spesifik dalam kegiatan penanggulangan bencana. Saya Lisa Masrudin, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama, dampak bencana terhadap tenaga kesehatan. Dampak bencana selain terjadi pada masyarakat, dapat pula berdampak pada orang-orang yang ada di area bencana. Salah satunya yaitu tenaga kesehatan. Dampak bencana terhadap tenaga kesehatan bisa bermacam-macam seperti kesulitan akses atau penjangkauan korban bencana, kurangnya tenaga kesehatan dan obat-obatan, alat kesehatan, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan. Yang kedua, persiapan yang harus dilakukan tenaga kesehatan untuk mengurangi dampak bencana. Dalam hal persiapan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengurangi dampak bencana dapat dikategorikan berdasarkan tahapan bencana, yaitu tahapan pradiaster. 2. Tahapan bencana impact. Yang pertama itu ada bertindak cepat, do not promise. Tenaga kesehatan seharusnya tidak menjanjikan apapun secara pasti dengan maksud memberikan harapan yang besar pada korban selamat. Terus yang ketiga, berkonsentrasi penuh terhadap apa yang dilakukan. Yang keempat, koordinasi dan menciptakan kepemimpinan untuk setiap kelompok yang menanggulangi terjadinya bencana. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.